Bray, ini bos nih kedatangan tamu nih. Nih tamu kita nih sekarang adalah master-master angler atau para mancing mania. Ini ada dua ini dari segmen yang berbeda. Yang ini adalah Master Ito Sanjaya. Dia selaku pemancing kolam. Nah, kemudian yang di sebelahnya nih, ini adalah Master Suruli. Nah, dia ini adalah pemancing alam liar. Nah, sekarang kita coba ngobrol dengan para master ini untuk mencari ilmunya. Mungkin sekarang ini kan lagi viral nih tentang mancing nih. Kemudian malah banyak yang buat konten dan lain sebagainya tentang mancing. Kalau untuk Master Sururi sendiri ini seperti apa nih mancing itu? Oh ya, terima kasih sebelumnya Pak Bos sudah mengundang saya ya pada khususnya. Mohon izin Mas ya, saya ini karena sesama angler itu jangan saling mendahului, makanya izin dulu Pak. Kita bersaudara. Iya. Jadi gini Pak, angler itu pada era hari ini itu menjadi sesuatu kegiatan yang viral. Kenapa jadi yang viral? Karena kita pada 2 tahun terakhir. Kenapa bisa viral? Karena dalam 2 tahun terakhir ini kita mengalami bencana alam non alam. Non apa Pak namanya? Non migas. Bukan, gitu apa ya bahasanya? Bencana corona lah. Nah, corona itulah gitu. Pokoknya corona itu. Iya, corona. Gara-gara corona kan COVID-19. Nah, itulah pokoknya itu yang bikin pusing masyarakat kan. Kan banyak disuruh diam di rumah. Sedangkan kita kan ada aktivitas ya gimana lagi kan daripada kosong waktu itu ya kita menyalurkan hobi gitu. Kita main ke rawa, main ke sungai sambil bawa joran gitu. Iya. Yang insya Allah setiap kita berangkat itu pulang bawa hasil yang minimal sekilo 2 kilo lah. Kalau 2 ton nggak nyampe, nanti yang lainnya nggak kebagian gitu. Kalau ini Master Ito sendiri gimana sih mancing kalau menurut Master Ito ini? Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman. Ini udah luar biasa banget diundang ke meja bos nih kita. Luar biasa. Jadi nggak ada apa-apanya tapi ini. Ya ini Hanya ngobrol-ngobrol aja tapi. yang penting ada angin masih. Ya mantap. Jadi gini, menurut saya mancing. Kenapa kok fenomena mancing sekarang ini hampir 2 tahun terakhir ini lah ya, jadi viral bahkan teman-teman buat konten mancing dan sebagainya. Itu memang mancing itu mengasihkan. Mungkin dulu sebelumnya ada kaitannya dengan yang dijelaskan oleh angler Mr. Sururi tadi ya kan. Artinya mereka mulai menyadari bahwa kegiatan memancing itu mengasihkan ketika mereka memang tidak ada kegiatan di luar. Ya kan? Kalau saya memang jujur sejak kecil saya memang hobi memancing. Jadi memancing udah menjadi bagian dari hidup saya semua. Pak. Angler sejati ini ya. Pak Bos. Kalau pengalaman yang paling berkesan itu ada nggak selama mancing nih? Ada Pak Bos. Coba diceritakan apa yang paling berkesan banget gitu. Iya, jadi gini ya Pak Bos ya. Pada suatu hari momen itu kayak dongeng aja. Ya iya, kita kan menceritakan ini kan kejadian. Saya itu berangkat mancing. Nah, ternyata setelah saya melakukan udah berapa kali ngasih uncal itu ngasih ngelempar ke lokasi spot. Nggak nyampe setengah jam hujan deras Pak Bos, ya Allah, kata saya sedih bener. Mana kilatnya itu luar biasa, aduh, untungnya saya bawa jas hujan. Tapi ketika mau pulang motor itu nggak bisa jalan Pak Bos, ya Allah sedih bener. Macet itu ya? Iya, namanya lumpur. Waduh, off-road kita. Waduh. Itu jam berapa?
Itu jam 5 sore 5 Pak sore. Bos. Ya Allah, sedih rasanya Pak Bos. Tapi gimana lagi namanya hobi. Terus akhirnya motor itu gimana? Didorong atau didorong untuk kita bersama rombongan Oh, ada kawan-kawan. temannya. Iya Pak Bos. Nah, iya kalau nggak ada kawan Mak. Sampai rumah jam berapa itu? Bisa sampai jam 7 Pak Jam Bos. 7 malam ya? Iya, aduh sedih pokoknya Pak Bos kalau mau diceritain mah. Itu cerita sedih ya? Sedih pokoknya. Makanya jangan mancing di rawa, mancing di kolam. Nah sekarang kalau Master Ito, ini apa cerita sedihnya nih? Di Cerita mancing? sedihnya ya. Kalau cerita sedih sebenarnya banyak sih. Pak Bos. Soal meneteskan air mata. Gak bisa diceritain. Kalau mau saya uraikan satu persatu ini terlalu panjang ya. Kita ambil beberapa poin aja teman-teman. Yang pertama yang paling menyedihkan menurut saya ketika kita memang yang namanya mancing di kolam, perlu kita ketahui di situ kan kita berlomba ya. Kita mempertaruhkan seluruh kekuatan kita ya. Nah, di situ ketika kita berangkat dari rumah dibuai dengan harapan-harapan yang sudah luar biasa ya kan. Tapi sampai sana kita memutih bahasanya gitu kan. Memutih itu sama sekali umpan kita tidak disenggol ya. Sedih bener lah. Zong, boncos atau Boncos, bahasanya iya. Itu sering sekali saya alami. Apa itu nah, istilahnya itu kan berangkat ngangklang, Berangkat irem. Iya. yang Pokoknya- pulang ngangklang oh ya. Nah, pokoknya budal kencang balik ngengkleng. Udah kenceng balik ngangklang. Oh, iya, Pokoknya udah. Udah seperti itu. Kalau apa senengnya nih sekarang, senengnya apa nih untuk Pak Sururi? Pak, senengnya? Kalau senangnya biasanya kalau kita mancing ke alam itu rombongan Pak, bisa 5 motor, 6 motor gitu. Sampai alam, lokasi itu kita mulai mancing bersama kawan-kawan. Terus istirahat untuk makan siang. Biasanya kita bawa bekal. Jadi kebersamaan itu ada di situ. Bisa tukeran lauk pauk kan seperti itu. Terus apalagi kita menemukan spot yang Ada nggak tuh yang nggak luar bawa biasa. bawa itu? Mas? Ya, Ada kadang-kadang ada yang nggak modus. bawa. Modus dengan Cuman bawa temennya. badan itu. Joran aja minjem karena kesel saya sama orang yang begituan. Pura-pura ketinggalan itu. Iya, aduh pening lah kita. Enggak, belalangnya kalau modusnya sama itu. Pokoknya kita ketempuhan pokoknya. Tapi selalu kita sedia kan untuk kawan-kawan. Kalau saya malah ini pernah apa namanya mancing, jadi hanya bawa nasi, terus garam sama kecap. Ngandelin Iya, nasi. karena kita pede bahwa akan dapat. Oh iya gitu. Nanti dibakar kan udah enak gitu. Nggak taunya nggak dapet. Itu kan harapan-harapan dibuai harapan palsu. Iya. Apa kalau Master itu yang ininya, yang buat senengnya ini? Yang Pak, jelas soal kalau mancing. di kolam teman-teman ya itu yang paling membuat kita bahagia ketika kita pulang bawa amplop dapat Oh, juara, gitu ya. dapat juara. Kena lomba. Nama kita udah tertera di papan pengumuman ya kan, kita jadi pokoknya bangga lah gitu. Nah kan kalau ini apa namanya, kalau kita mancing gitu misalkan, kan mancing itu sebetulnya senangnya itu ketika orang lain nggak dapat, nah kita dapat. Benar. Iya benar itu. Nah sekarang kalau misalkan Pak Sururi kan dia mancingnya di alam liar kan, Iya. memang nggak ada temennya gitu loh. Jadi apa dia ininya itu? Apa senangnya itu gitu? Kalau yang tadi sudah pernah saya katakan Pak Bos, saya ini biasanya kalau mancing ke alam liar itu nggak hanya sendiri, pasti ada kawan. gitu. Pasti ada kawan ya? Pasti ada kawan, gitu minimal 2 orang. Tetap Memang ada ada kompetitornya. Iya, kalau seumpamanya di spot saya itu nggak dapat ikan, saya tempel orang itu yang dapat ikan, pokoknya tempel habis boy. Dia pakai umpan apa kita minta, iyalah, Dibajak kan? Ya? bajak boy. Kalau nggak ngasih Daripada jong kita, jurus curanpak ya, ya curan pakan. iya curan boy gitu, gitu. Pokoknya luar biasa serunya Pak Bos. Oh, gitu. Iya, biasanya kan kita saut-sautan. Kalau ada bahasa saya itu kan biasanya kita dari rumah itu bawa umpannya umpan jangkrik. Itu biasanya kalau sebelahan kan sama kawan, untangkan pancing ke air, kita angkat, kita pamerin Pak Bos ke kawan kita. Jangkrik Bos katanya gitu. Serunya di situ Pak Di Bos. situ ya? Iya. Terakhir mungkin sekarang kita coba untuk apa ya, menarik kesimpulan. Iya. Kemudian
apa nih pesan-pesan untuk para angler yang ada di rumah? Silahkan lihat ke kamera, Pak Surri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angler Nusantara, salam Jorang Lengkung ya kawan-kawan. Saya berpesan kepada rekan-rekan semua bahwasannya dalam kegiatan memancing itu butuh kesabaran maupun keuletan seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman angler senusantara bahwasannya kita harus memenuhi kebutuhan dulu. Harus ingat kita itu ada tanggung jawab yang harus dituntaskan. Jangan sampai hobi kita itu mengalahkan tanggung jawab kita gitu. Itu saja sih pesan dari saya. Master Ita. Oke, kalau saya mungkin singkat saja teman-teman. Yang jelas seperti yang saya jelaskan tadi di awal, saya hobi mancing dari kecil. Mancing adalah bagian dari hidup saya. Jadi bojo nesu ojo melayu, bojo muring tetap mancing. Mantap, luar biasa. Jadi gitu Pak. Baik, pemirsa, terima kasih kepada tamu-tamu saya yang sudah hadir di Meja Bos. Oke, siap. Selamat dan sukses selalu. Oke, Oke, terima kasih Pak Bos. dari sini ya. Iya.